Jika Tuhan benar-benar ada, dengan semua kasih dan belas kasih-Nya, mengapa masih ada begitu banyak penderitaan di dunia ini? Mengapa kita tidak semua langsung berada di surga? Mengapa Dia menciptakan manusia untuk mengalami berbagai macam penderitaan di bumi ini? Tanyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang profesor matematika yang kecewa dengan Tuhan, hingga ia menemukan semua jawaban saat mengkaji Al-Quran. Kita masuk ke kisahnya. Keraguan Jeffrey Lang terhadap eksistensi Tuhan tidak muncul begitu saja. Kehidupan awal yang penuh tantangan dan derita yang tak kunjung usai, yang dihadapi oleh ibunya telah mengikis kepercayaannya pada keberadaan Tuhan. Realitas kekerasan dan pembunuhan yang terjadi tepat di depan matanya, semakin mempertegas keyakinannya bahwa Tuhan tidak ada di dunia ini. Kenapa dunia ini dipenuhi kekerasan? Kenapa Tuhan menciptakan realitas yang penuh cacat dan kekejaman? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi bayang-bayang yang terus menghantui pikirannya. Menurut Lang, jika Tuhan memang benar-benar ada, Dia tidak seharusnya membiarkan ibunya terus menderita sepanjang hidupnya, terjebak dalam pernikahan dengan seorang pria yang kejam. Ibunya, seorang wanita yang hatinya sehalus sutra, bahkan dianggap sebagai orang suci oleh banyak orang. Keraguan dan pertanyaan tentang Tuhan terus bertambah dalam diri Jeffrey Lang. Mengapa Tuhan membiarkan yang kuat menindas yang lemah? Mengapa Dia hanya berdiam diri saat kekerasan yang begitu brutal terjadi? Jeffrey Lang, dengan suara yang penuh keingintahuan, mendesak jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menggelayuti pikirannya. Saya mencari penjelasan, tak peduli asalnya, baik itu dari langit atau jurang, dari malaikat atau iblis, dari Paus atau Charles Manson. Saya mendambakan penjelasan yang logis dan memuaskan. Saya ingin memahami kebenaran yang absolut, ungkapnya dalam karyanya, Aku Beriman, Maka Aku Bertanya. Seorang ahli matematika terkemuka, dan profesor di Universitas San Francisco, Jeffrey Lang lahir dalam keluarga Katolik Roma di Bridgeport, Connecticut, pada tanggal 30 Januari 1954. Namun, pada usia 16 tahun, ia memilih jalan ateisme. Jika Tuhan benar-benar ada, dengan semua kasih dan belas kasih-Nya, mengapa masih ada begitu banyak penderitaan di dunia ini? Mengapa kita tidak semua langsung berada di surga? Mengapa Dia menciptakan manusia untuk mengalami berbagai macam penderitaan di bumi ini? Tanyanya. Perjalanan Lang menuju Islam dimulai ketika ia pindah ke San Francisco pada tahun 1982. Di sana, di usia yang masih muda, 28 tahun, ia mengajar di Universitas San Francisco, sebuah titik balik yang menentukan dalam hidupnya. Tak lama setelah saya mulai bekerja di sini, saya beruntung dapat berteman dengan 3 bersaudara Muslim asal Arab Saudi. Mereka adalah mahasiswa di USF, Mahmud, Umar, dan Regina Kandel, 2 pria dan 1 wanita, yang semuanya berada di usia 20-an, tutur Jeffrey. Dalam pertemanan itu, Jeffrey seringkali mengungkapkan keraguan-keraguannya tentang eksistensi Tuhan kepada keluarga Muslim tersebut. Pada suatu hari, Kandel meninggalkan sebuah buku tebal dengan sampul hijau bertuliskan The Holy Quran di atas meja kerjanya. Saya mengerti maksudnya, dia ingin saya membaca buku itu sendiri, jika saya masih memiliki banyak pertanyaan tentang Islam, ucap Jeffrey. Jeffrey pun mulai membaca terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris itu dengan seksama. Awalnya, ia berpikir bahwa isi Al-Quran tidak lebih dari sekadar pujian kepada Tuhan. Namun, ketika ia membuka surat kedua, Al-Baqarah, dan membacanya dengan teliti, ia terhenti pada ayat 30-39. Kisah penciptaan Nabi Adam dan penunjukannya sebagai khalifah di bumi membuatnya terpaku, dan ia membaca ayat-ayat tersebut berulang kali. Berbeda dengan narasi dalam kitab-kitab suci lain, di mana penurunan Adam ke bumi dianggap sebagai hukuman, Al-Quran mengisahkannya dengan cara yang berbeda. Berulang kali saya merenungkan ayat-ayat tersebut, namun makna yang hendak disampaikan oleh Al-Quran masih terasa samar. Bagi saya, tampaknya ada pesan yang sangat fundamental, atau mungkin ada kesalahan interpretasi.
Saya membaca kembali ayat ke-30 dengan penuh perhatian, kata demi kata, mencari logika yang mungkin tersembunyi di dalamnya, kata Jeffrey. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusuhan padanya, dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Pada awalnya, saya bertanya-tanya, apakah penulis Al-Quran telah salah mendengar, atau salah memahami kisah Adam dan Hawa yang tradisional, karena ayat ini tampaknya menentang esensi cerita dan tujuan penciptaan mereka. Namun, setelah membacanya berulang kali, saya mulai merasa bahwa penulisnya dengan sengaja menawarkan perspektif yang berbeda pada narasi kuno tersebut. Allah memfirmankan ayat ini di surga, dengan maksud memberitahu para malaikat bahwa Dia akan menempatkan manusia di bumi untuk mewakilinya. Sesungguhnya, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Tuhan salah, protesku. Manusia ditempatkan di bumi bukan untuk berbuat kebaikan, manusia ditempatkan di bumi sebagai hukuman lantaran dosa Adam. Aku mulai mendebat Tuhan, yang bahkan seharusnya aku tidak mempercayai adanya Tuhan. Aku ateis, ujarnya. Dalam ayat-ayat tersebut, tidak ada satupun yang menyebut kesalahan Adam atau Hawa, dan tidak ada pula yang berbicara tentang dosa. Seakan-akan keraguan yang saya rasakan diwakili oleh para malaikat yang bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya, dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan engkau? Di sini, malaikat-malaikat itulah yang ingin mengembalikan cerita tersebut kepada kisah tradisionalnya, kisah yang telah kudengar sejak kecil. Pada dasarnya, mereka bertanya, mengapa Tuhan menciptakan makhluk yang penuh dosa dan kekasaran ini? Mengapa engkau menempatkan di muka bumi, makhluk yang akan mendatangkan kerusakan? Mengapa engkau menciptakan makhluk yang penuh kekurangan, padahal engkau dapat menciptakan kami, malaikat? Mereka berterus terang, padahal kami senantiasa bertasbih, dengan memuji dan mensucikan engkau. Pertanyaan malaikat ini tentunya sangat signifikan sebab dilontarkan di dalam surga. Mengapa Tuhan memilih untuk menciptakan makhluk yang jahat, dan menempatkannya di bumi, ketika Dia dengan mudahnya bisa saja menciptakan malaikat untuk menghuni surga? Inilah pertanyaan yang menggema dalam benak saya. Hidupku dihantui oleh 3 atau 4 pertanyaan ini. Aku merasa seolah-olah Al-Quran sedang mengaduk-aduk emosiku, menggunakan kisah tersebut untuk memprovokasiku. Lalu, masalahnya menjadi semakin kacau, ketika Tuhan menjawab pertanyaan malaikat-malaikat itu dengan sekadar berkata, sesungguhnya, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Seakan-akan, Dia berkata, aku tahu persis apa yang sedang kulakukan. Mengapa Tuhan memilih untuk menciptakan makhluk yang berpotensi untuk kejahatan, dan menempatkannya di bumi, sementara Dia dengan mudahnya bisa menciptakan malaikat yang sempurna dan menempatkannya di surga? Inilah pertanyaan yang terus menggema dalam pikiran saya. Dan Dia mengajarkan kepada Adam seluruh nama benda-benda, kemudian memperlihatkannya kepada para malaikat, dan Dia berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Yang kemudian dijawab oleh malaikat, bahwa mereka tidak mampu untuk mengetahui, selain apa-apa yang telah ditunjukkan oleh Tuhan kepada mereka. Maha suci Engkau, tak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat 32. Ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah telah membuka mata Jeffrey Lang terhadap pemahaman baru. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantuinya tentang dosa asal, alasan manusia diutus ke bumi, kesalahan Nabi Adam, semua terjawab dengan jelas dalam Al-Quran. Ayat-ayat tersebut juga menjelaskan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi. Pencerahan ini membawa Lang pada keputusan untuk memeluk Islam, dan mengucapkan syahadat, menjadikannya seorang mualaf di awal tahun 1980-an. Ia merasa menemukan kepuasan spiritual sebagai seorang muslim.
Kisah perjalanan rohani ini sejalan dengan karir matematika Lang yang cemerlang. Ia terpesona oleh logika dan fakta konkret dalam matematika yang memberikan jawaban-jawaban pasti. Saya selalu bekerja dengan cara yang sistematis. Terkadang, frustrasi menghampiri saat jawaban yang dicari tak kunjung ditemukan. Namun, dalam Islam, saya menemukan segalanya menjadi rasional, masuk akal, dan dapat dipahami dengan mudah, ungkap Lang dengan penuh keyakinan. Dan itulah kisah dari seorang profesor matematika yang kecewa dengan Tuhan, tetapi mendapat semua jawaban setelah mengkaji Al-Quran. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.